dan hubunganku dengannya sudah terlalu jauh dan melebihi batas hingga akhirnya aku pun hamil. Halo semuanya, assalamualaikum, balik lagi di channel aku Valsita. Ini merupakan segmen terbaru di channel YouTube aku yang aku beri nama Curhatan Cintaku. Nah, Curhatan Cintaku ini berisi tentang curhatan kisah cinta para subscriber aku yang udah kirim curhatannya melalui DM di Instagram. Nah, Curhatan Cintaku ini bakal tayang setiap malam minggu. Jadi buat kalian yang kemarin belum sempat curhat atau pengen curhat lagi, bakal aku tayangin videonya di malam minggu kemudian. Nah, oke, langsung saja mari kita mulai videonya. Curhatan cinta yang pertama. Si doi masih ngajak nikah terus nih mbak, gimana dong? Katanya dia tetap mau pulang Indo, tapi kapan gak mau ngasih tahu. Biar aku kaget gitu dia bilangnya. Wah, mau diajak nikah kok malah bingung sih. Kalau diajak nikah yo langsung ayo aja. Jangan deh, kalau kamu udah kenal dan udah mantep dengan laki-laki itu, ya udah nikah aja nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, coba deh, kalau kamu masih bener-bener bingung, coba kamu sholat istikharah. Nanti siapa di situ yang bakal muncul. Nah gitu. Soalnya kalau nikah buru-buru juga tanpa kita mengenal dan kita tidak bisa saling menghargai satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, itu bakal akhirnya itu berpisah. Jadi kalian gak mau kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya itu mengenal satu sama lain dulu, dan kalian itu apa ya, kalau udah nerima dia ya udah terima konsekuensinya gitu. Curhatan cintaku yang kedua. Cinta pertamaku dulu santrinya abahku mbak. Dia deketin aku selama 3 tahun waktu aku SMP. Tahun ketiga baru aku respon, udah mau ujian waktu itu. Nah, ketika lulus kita pacaran. Jadi pacarannya pas SMA ya. Tanpa sepengetahuan abah, kita sering ketemuan juga. Hei, ini backstreet dia ya. Jarak rumahku sama dia tuh jauh. Dia jemput aku di depan makam. Di depan makam. Ketemuannya di depan makam, serem banget sih. Itu kita lakukan hampir setiap hari. Aku awalnya belum punya perasaan, akhirnya aku suka beneran. Cewek emang gitu ya, kalau dikasih perhatian, dikasih apa, awalnya nggak suka, itu jadi suka ya. Aku awalnya belum punya perasaan, akhirnya aku suka beneran. Bahkan udah bisa dibilang cinta. Aku terima dia apa adanya mbak, gak ada masalah dia anaknya siapa. Tapi dia sering membahas soal dia yang minder karena dia bukan putra kiai. Aku sudah sering bantah omongan dia kalau aku terima dia apa adanya. Terus terakhir kali aku ketemu dia itu sebelum aku mondok. Keesokannya aku mondok. Di pondokanku ada peraturan santri baru harus dikarantina selama 40 hari. Gak boleh disambang, gak boleh telepon ortu. Selesai karantina, aku disambang sama keluargaku. Orang pertama yang aku inget buat ngechat cuma dia. So sweet. Tapi pas buka FB, IG, dan lain-lain, semua sosmedku diblok pertemanan sama dia. Aku nggak tahu salah aku apa, aku digantung. Itu jalan sampai 2 tahun, hubungan kita gak jelas putus atau enggak. Akhirnya aku nggak betah, aku nyari nomornya. Pas udah dapet, aku ngamuk sama dia. Aku luapin semua unek-unekku, tapi dia responnya cuek. Aduh, kalau kayak gitu gimana ya? Aku juga males kalau cuek. Akhirnya aku nganggep selesai semuanya. Aku balik ke pondok lagi, niat perbaikan diri. Udah katam, aku boyong meski belum haflah di sananya. Haflah itu nggak tahu, cuma anak pondok yang tahu. Aku gak pernah pulang mbak, gak mau pulang sebelum hatam. Pas udah boyong, kabarnya kan nyebar kemana-mana. Banyak laki-laki yang datang ke rumah ngelamar aku, cie. Aku nerima salah satu dari mereka. Dia mantan ngehubungin lagi. IG aku di follow, terus ngechat minta maaf. Dia bilang kalau selama ini ninggalin aku karena gak mau ganggu aku ngaji. Dan dia pengen fokus ngehafalin juga. Dia pengen balikan lagi.
Ya aku nggak mau mbak. Andaikan waktu itu dia bilang baik-baik, aku nggak bakal sakit hati sampai kayak orang stres. Dia juga bilang kalau dia ewoh sama abahku. Dia belum punya apa-apa, ngerasa gak pantas. Tapi aku gak suka caranya, tiba-tiba pergi tanpa alasan. Aku udah mantepin dengan cowok pilihan abah. Tapi semakin aku berusaha suka, aku semakin susah ngelupain dia. Sambil emot nangis. Tapi aku terlanjur sakit hati mbak. Dia ngejar-ngejar aku lagi sampai datengin kakaknya ke rumahku, bilang sama mamahku kalau bapak ibunya dia pengen aku jadi mantunya. Aku tetap gak mau, pantang balikan sama mantan. Ogah banget, dulu aku belum bisa apa-apa disia-siain, sekarang ngejar-ngejar. Kalau menurut aku itu kamu harus lihat di hatimu yang paling dalam sebenarnya tuh perasaanmu tuh gimana di antara dua lelaki ini yang kamu cintai sama pilihan si abahmu itu. Nah, kalau yang kamu cintai, kamu paksakan sama dia tapi itu nggak bisa, soalnya karena sikapnya apa gimana lah gitu, itu mending jangan. Iya benar, jangan balikan sama mantan, karena kalau udah sakit itu ibarat kertas, kalau udah di remek-remek kertasnya terus dibalikin lagi ke seperti semula, itu pasti nggak bisa kan, pasti ada bekas-bekas lecek-leceknya gitu. Nah itu sama kayak hatimu. Iya aku tahu. Curhatan cintaku yang ketiga. Baru aja pacaran sama doi beberapa minggu, tiba-tiba di DM sama mantannya. Waduh, emang susah kalau berurusan, kalau pacaran terus digangguin sama mantan. Tapi mantannya pakai akun fake, terus pakai nama dan foto doi. Nggak tahu apa maksudnya, ngirim chatan yang nggak senonoh dia sama doi. Katanya mau ngasih tahu kalau doi cowok yang nggak bener. Tapi kenapa pakai akun fake, pakai foto doi juga, sampai dibikin story di akun fake-nya. Teman-teman doi ngasih tahu ke doi karena doi jarang main IG dan nggak tahu apa-apa. Kaget, tapi dia sumpah-sumpah gak pernah kayak gitu kak. Teman-temannya pada nyaranin lapor polisi karena pencemaran nama baik. Waduh, kalau sampai lapor polisi gitu berarti ngasih tahu chatan yang senonoh itu bener-bener senonoh ya. Tapi doi gak tega, kasihan sama orang tuanya. Aduh, baiknya. Aku kadang masih mikir ini beneran apa bohongan. Tapi doi selama ini sama gue baik-baik aja, kagak pernah aneh-aneh. Main bareng juga kalau mau megang tangan izin dulu. Tapi kenapa sampai sekarang aku masih kurang percaya ya kak? Udah gitu doang. Blur nama ya kak, terima kasih. Nah intinya dari cerita ini tuh teror dari sang mantan supaya subscriberku ini ilfil sama pacarnya gitu, biar ilfil gitu. Nah kalau menurut aku nih, hal seperti itu tuh udah biasa di awal-awal pacaran. Yang punya mantan itu pasti mantannya tuh seminggu, 2 minggu, 1 bulan tuh pasti bakal ganggu lagi, terus bakal balik lagi kayak gitu. Entah ganggunya itu gimana, kan sesuai dengan orangnya masing-masing. Menurut aku, kamu juga tidak sepenuhnya bisa menyalahkan cowok kamu di masa lalunya. Karena masa lalunya itu kan udah masa lalu dan itu tuh belum ada kamu gitu loh. Terus cowokmu itu juga nggak tahu bakalan nanti terjadinya seperti ini, dan akhirnya nanti terakhir aku sama kamu dan kamu bakal tahu kalau aku ternyata seperti ini. Cowokmu juga nggak tahu kalau bakalan seperti itu. Jadi baiknya itu biar hubungan kalian tetap jalan, ya udah sih, yang lalu biarlah berlalu. Biarkan itu si mantan mau berkoar-koar ngomong apa seperti apa, jangan hiraukan. Pokoknya yang sekarang yang ada di depanmu, cowokmu itu seperti apa, kamu bisa melihatnya. Pokoknya jalani yang sekarang yang ada di depanmu sambil kamu lihat keseriusannya kepadamu, kayak gitu. Curhatan cintaku yang keempat. Jadi gini ceritanya, aku menjalani cinta terlarang. Aku mencintai orang yang sudah beristri. Hah?
Aku sadar aku salah, tapi aku sangat mencintainya karena dia terlanjur buat aku nyaman. Dan hubunganku dengannya sudah terlalu jauh dan melebihi batas hingga akhirnya aku pun hamil. Ini selingkuh ya? Tapi saat aku bilang kalau aku hamil, dia malah kembali ke istri sahnya dan meninggalkan aku. Aku bingung, aku sedih, aku sakit, sampai aku pengen bunuh diri. Jangan bunuh diri. Tapi tetap aku tidak bisa melupakannya. Aku sadar aku tak secantik istrinya, tak sebaik istrinya. Makanya dia berat ninggalin istrinya. Mungkin udah nasibku hidup jalannya seperti ini. Kalau menurut aku ya, ini buat semuanya juga. Kalau kalian mau menjalani cinta dengan seseorang, itu kalian harus kenali dia dulu. Ya pertama tanya-tanya dulu seputar dia, kehidupannya, tanya-tanya lewat temennya, tanya-tanya keluarganya, adiknya gitu. Jangan nanti udah terlanjur baru tahu dia udah punya pacar lah, dia udah punya istri lah, dia udah punya suami lah gitu. Jadi kalau kayak gitu kan ribet kitanya, kita udah terlanjur cinta tapi dianya itu tidak boleh sebenarnya kita miliki, kayak gitu kan. Jadinya sakit, siapa yang sakit? Kita sendiri. Terus kita juga menyakiti hati istri orang lain. Nah, baiknya kamu tuh memikirkan resiko yang akan terjadi sebelum kamu melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu memutuskan sesuatu, apalagi sesuatu yang besar itu secara sendirian. Karena kalau kamu memutuskan sesuatu secara sendirian, apalagi cuma sama pasanganmu, yang belum tentu pasanganmu itu baik, kamu bakal kerayu, termakan sama omongan dan janji-janji manis si pacarmu itu. Jadi kamu sebaiknya harus punya teman curhat agar kamu tuh punya pandangan lain selain pandangan yang ada di dalam pikiranmu. Kamu juga punya pandangan yang ada di temenmu itu atau keluargamu, kayak gitu. Nah, dan menurut aku, cowok yang udah beristri tapi dia masih mendekati, masih merespon, masih genit-genit sama cewek lain, itu menurut aku cowok yang tidak baik sama sekali. Jadi janganlah kamu deket sama cowok yang tidak baik, kayak gitu. Curhatan cintaku yang kelima. Kak, aku tadinya mau cerita tapi takut kepanjangan, jadi aku cuma mau curhat ini aja. Pokoknya buat cowok yang 6 tahun lalu pernah aku suka dan kita dari dulu gak pernah saling sapa, gak pernah saling ngobrol, gak pernah saling senyum, padahal kita satu kelas. Sekarang aku udah bener-bener lupa sama dia. Maksudnya gak ada rasa suka atau sayang gitu sama dia. Ya meskipun ada sedikit, itu mungkin sisa karena kepenasaran aku. Karena aku dulu belum pernah sama sekali ngobrol sama dia, jadi aku belum pernah dikasih kesempatan buat punya hubungan pertemanan yang selayaknya gitu. Aku berharap sekarang dia dan aku bisa berteman. Ya meskipun dulunya aku ada niatan lain gitu, kayak pengen milikin dia. Tahu gak kak, aku sekarang sama dia juga satu grup alumni kelas gitu ya. Tapi tetap aku sama dia belum bisa selayaknya kayak temenan. Dari dulu aku dan dia seperti asing kayaknya, meskipun satu kelas juga. Apalagi kalau dulunya gak sekelas ya mungkin lebih asing. Oh iya, sedikit lagi kak, semoga hati dia terketuk dan terbuka ya. Jujur aku sekarang cuma pengen berteman gitu sama dia dan juga bisa akrab kayak teman-teman yang lain ke dia. Aku sekarang gak berharap bisa ngambil hatinya atau berharap buat bisa memilikinya. Sekarang aku gak pengen itu dan gak butuh itu. Aku cuma pengen hubungan pertemanan aku sama dia baik gitu. Nah kalau menurut aku di cerita ini kan kamu belum pernah sapa-sapaan, bahkan ngobrol sama dia kan. Nah dicoba aja, kalau ketemu coba kamu lontarkan senyum atau sapa dia. Kamu tuh anggapnya biasa aja gitu, kayak teman-teman yang lain. Coba kamu dulu yang mulai, soalnya
gregetan juga sih kalau kamu punya perasaan seperti itu, tapi dianya nggak nyapa kamu, nggak apa-apa. Kalau kamu cuma pengen temanan loh ya sekarang, tuh kamu tuh sapa dia. Terus setelah itu lihat responnya dia gimana, balik nyapa kamu atau malah dia cuek sama kamu. Kalau dia balik nyapa kamu, mungkin dulunya itu dia juga pengen nyapa kamu, tapi dianya tuh kayak minder, apa takut. Biasanya kan cowok kalau masih kecil apa masih gimana gitu kan, itu kan kayak nggak ada rasa percaya diri untuk mendekati cewek. Itu ada cowok yang seperti itu, mendekatinya waktu udah kuliah, waktu udah besar kayak gitu, waktu SMP SMA tuh nggak berani, itu ada. Nah kalau dia masih cuek juga, dia itu berarti sebenarnya tahu kalau kamu tuh ada sesuatu sama dia, makanya dia tuh cuek sama kamu karena dia membatasi, stop, jangan mendekatiku, kayak gitu. Curhatan cintaku yang keenam. Kak Sinta, aku juga mau curhat nih tentang cerita cintaku. Hihihi. Aku pernah kenal dengan sosok lelaki yang misterius. Entah kenapa lelaki itu selalu ada dalam otakku. Awalnya kita kenal lewat sosmed. Lah ternyata dia satu organisasi denganku. Lah pas ada kumpulan organisasi, aku melontarkan pertanyaan kepada ketua organisasi. Lalu semua mata tertuju padaku. Namun hanya lelaki itu saja yang tidak melihatku. Oh sungguh sayang sekali, tidak dilihat, padahal semuanya melihat. Aku dan lelaki itu sama-sama mondok dan satu yayasan, hanya beda pondok saja. Setiap liburan panjang dia selalu menghubungiku, kita teleponan dan segala macam. Dan di situ aku sempat baper dengannya. Lawang aku sering dikasih puisi oleh seorang yang misterius, pasti kaget kan? Dengan berjalannya waktu, ulang tahunku tiba, lalu aku diberikan sebuah grafiti. Wow, aku suka sekali kak, bagus banget grafitinya. Karena dia adalah pecinta seni. Teman-teman dia juga pada bilang ke aku kalau dia suka sama aku. Lalu sekian lama aku menunggu, ya hanya gitu-gitu saja, tanpa kepastian. Dan sayang sekali aku telah dibuat baper olehnya. Peribahasane ngene, dilawani aku nolak cintane wong liya demi kowe, ndak malah aku disio-sioke. Yo wes, aku mencoba welcome dengan laki-laki lain. Akhirnya aku jatuh cinta dengan yang lain, tapi masih tetap berbekas dengannya. Dan sekarang dia hilang, entah mungkin karena dia sudah melihatku bahagia dengan cowok lain. Nah menurut aku nih, mungkin cowok itu tuh kagum sama kamu. Jadi dia pas kagum, dia pengen mendekatimu, pengen PDKT sama kamu. Nah tapi waktu udah kenal, udah deket, dia kan tahu nih gimananya kamu seperti apa gitu. Nah waktu itu mungkin dia tuh ada sesuatu yang tidak disukai di diri kamu. Nah jadi mungkin itulah yang membuatnya ngegantung kamu, nggak segera nembak-nembak, nggak nembak-nembak kamu, dan bahkan ngilang kayak gitu. Karena kalau cowok itu memang bener-bener serius pengen deketin kamu, pengen milikin kamu, itu kalau udah kayak gitu, seperti tadi teleponan, dikasih apa, dikasih ini, itu bakal nantinya juga pasti bakal nembak. Nah kalau nggak nembak, itu pasti ada sesuatu yang aneh gitu. Jadi kamu jangan baper lagi, fokus sama pacarmu yang sekarang. Nah itu tadi curhatan cintaku episode pertama. Jika kalian juga mau berpartisipasi curhat dengan aku, nah silahkan follow Instagram aku @valsinta. Nanti DM di situ kalian bisa curhat. Nah curhatan yang aku pilih nanti bakal aku tayangin di malam minggu berikutnya. Jadi jangan khawatir curhatan kalian tidak tertayangkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel aku. Thanks for watching. See you in my next video. Bye-bye.